Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, saya percaya kita datang di sini karena kita merindukan arahan dari Tuhan. Kita datang ke sini untuk membawa pujian penyembahan kita, syukur korban kita yang terbaik, karena kita semua telah merasakan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita berbahagia karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang benar, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Baik, kita akan berdoa dan izinkan saya dipakai Roh Kudus pada siang hari ini untuk memberitakan suara Tuhan bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan dengan mengaku bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Karena firman itu adalah terang bagi kaki kami. Terang itu berjalan menjadi jalan kami. Bahkan Alkitab berkata orang yang berjalan tidak dapat menetapkan langkahnya. Karena itu ya Tuhan, terangi kami dengan firman-Mu supaya kami tahu arah mana yang harus kami tempuh. Tuhan, kami mau katakan Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh membutuhkan petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami, urapilah kami untuk kami mempunyai seorang hati seorang murid, telinga seorang murid yang dapat mendengar dari guru agung kami, yaitu Allah yang kami sudah diberikan Roh Kudus sebagai guru yang mengajar kami. Urapi hamba-Mu dengan perkataan-perkataan yang datang daripada surga, perkataan-perkataan Allah, firman yang adalah roh dan menghidupkan itu. Biarlah kami semua diberkati, saya yang menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan izinkan, dan juga kami semua yang mendengar diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengikat setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba menghalangi kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kami ikat dan taklukkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami tidak mengizinkan iblis menabur ilalang dengan gandum yang kami terima. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Allah Roh Kudus mengajarkan kami segala sesuatu yang tidak kami pahami dan tidak kami mengerti pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setiap keluarga Allah Tuhan punya nasihat tersendiri. Nah, keluarga kita di Victory Life Community ini Tuhan sedang berbicara untuk bagaimana kita masuk dalam penyediaan Tuhan. Kita sudah beberapa minggu ini berbicara tentang bagaimana kita masuk di dalam penyediaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu hari ini kita akan lagi memperdalam bagaimana kita masuk di dalam penyediaan Tuhan, di mana kita sedang menyongsong hari-hari masa raya kesengsaraan yang sedang Kristus lakukan dalam hidup kita, yang akhirnya dia harus mati di salib, tetapi bersyukur karena dia Allah, dia hidup dan menyelamatkan kita. Baik Bapak Ibu, kita tahu dan kita sama-sama mau belajar bahwa nubuat tentang penebusan Kristus ini sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Kitab Daniel menubuatkan, mari kita baca sama-sama di Daniel 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, itulah Kristus. Seorang raja ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan.
Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa, dialah Kristus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dialah Firaun. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Bapak Ibu, inilah sebuah nubuat dari Daniel tentang Tuhan kita dalam karya penyelamatnya. Dan kita lihat bahwa hingga saat ini semua nubuatan-nubuatan telah digenapi. Yesus pun telah menggenapi beberapa hari-hari raya yang dirayakan di Israel. Misalnya hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu dilakukan ketika Yesus mati di kayu salib, dan itu pada hari pertama Paskah tahun itu. Lalu perayaan yang kedua kita lihat bersama-sama, yaitu hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung ini ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menjadi yang sulung atau buah sulung dari banyak orang percaya yang akan bangkit dari kubur ketika dia kembali lagi. Lalu ada lagi yang ketiga, yaitu hari raya Pantekosta yang dirayakan. Ini adalah hari raya di mana 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, Roh Kudus memenuhi ruangan atas dan orang-orang mulai berbahasa roh. Itu adalah hari ulang tahun gereja. Bahkan kita saudara sedang menunggu-nunggu penggenapan hari raya lainnya, seperti hari raya terompet, yaitu Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ini akan terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kita sedang menunggu hari raya yang berikut. Apakah pada waktu itu kita masih ada atau kita tidak ada lagi? Tapi masih ada keturunan yang kita tinggalkan, anak cucu cicit mungkin mereka akan mengalami hal ini. Bapak Ibu, betapa Nabi Daniel ini menceritakan dalam nubuatnya yang paling terkenal ini, yaitu 70 minggu, di mana Alkitab mencatat 1 minggu dalam nubuatan itu setara dengan 7 tahun. 1 minggu setara dengan 7 tahun. Berarti Daniel menubuatkan bahwa dalam 70 kali 7 atau 460 tahun akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Israel. Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 tahun dikatakan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Saudara lihat, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan yang sudah dinubuatkan. Bahkan 483 tahun telah berlalu. Ya, saya umurnya 59 tahun. Muda, belum tua. Ini 483 tahun telah berlalu. Dan kematian Yesus disalib menghentikan atau menggenapkan semua nubuatan yang telah tertulis dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Saudara lihat, Yesus disingkirkan. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu menemui ajalnya. Nah, ini adalah
hidup kita hari ini adalah hidup dalam tahun dispensasi kasih karunia. Bapak Ibu, 7 tahun yang tersisa nanti itu adalah tahun kesusahan yang kita semua sudah baca mungkin, atau yang belum baca silakan saya persilakan, kita akan membaca di kitab Wahyu. Ada 7 tahun yang tersisa, itu adalah 7 tahun kesusahan. Dan kita sekarang masuk dalam 7 tahun kasih karunia. Karena itu jangan membuang-buang kasih karunia. Sebab kasih karunia ini akan berakhir. Kasih karunia ini akan selesai. Kita akan masuk di dalam 7 tahun nanti dalam kesusahan yang besar. Nah, kalau tahun kasih karunia ini kita tidak mengalami hal-hal yang baik untuk kita, kita akan hidup dalam suatu kesusahan yang besar. Kita tahu bahwa umat Kristen seluruh dunia sampai hari ini kita juga sedang merayakan minggu-minggu sengsara. Bahkan nanti di awal April ada perayaan seluruh dunia, yaitu Minggu Palem. Ya, Minggu Palem, makanya kita menghiasnya ada salib tapi ada palem-palem. Kenapa? Karena palem itu sangat berhubungan dengan kisah Kristus. Nah, saudara, kita tahu bersama-sama bahwa pada waktu itu Yesus masuk di dalam Yerusalem. Dia mengendarai seekor keledai pada tanggal 10 Nisan, bulan Paskah Yahudi. Mungkin sekarang kalau Yesus hidup di zaman kita, dia tidak mengendarai seekor keledai, tapi dia mengendarai sebuah Jaguar. Mobil Jaguar itu kan mobil mahal ya, mobil Jaguar pada waktu ini mungkin ya. Nah, waktu Yesus masuk di Yerusalem itu sangat menyedihkan. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak menyambut dia. Justru yang menyambut dia itu hanya orang-orang kecil, orang-orang Yunani, orang-orang Galilea yang tidak berpendidikan, yang pernah melihat mujizat Yesus. Merekalah yang menyambut, bukan bangsa Yesus sendiri atau orang Israel. Saudara, ketika Yesus datang dan dia dekat melihat Yerusalem, Yesus itu menangis terseduh-seduh. Itu di dalam kitab Lukas 19 ayat 41 sampai 44 dan Matius 23 ayat 37 sampai 39. Bagaimana Yesus itu menangis ketika begitu banyak orang merayakan dia pada Minggu Palem itu. Semua orang menari, bersuka cita, tapi anehnya Yesus menangis. Kenapa? Mestinya di pesta yang begitu gegap gempita, pesta yang begitu megah, orang-orang kota itu keluar dan mereka menyambut Yesus, bahkan mereka membuka baju-baju mereka untuk membiarkan keledai itu berjalan. Mestinya Yesus bahagia, Yesus bangga, Yesus senang, Yesus bersuka cita, Yesus rasa disanjung. Tapi kenapa Yesus menangis? Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, mengapa Yesus menangis? Itu menunjukkan hati Yesus yang benar-benar pedih untuk bangsa Israel. Karena Yesus, dia tidak dapat digerakkan oleh sanjungan atau kecaman atau sapaan. Nah, apa yang dapat kita pelajari di dalam hal ini? Bahwa kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika kita masuk di dalam suatu kesuksesan mungkin, dalam suatu pencapaian-pencapaian yang kita dapat mungkin, tapi kita tidak boleh bergantung pada pencapaian itu, pada sanjungan itu. Kita tidak boleh terhanyut bahkan pada kritikan-kritikan pahit, cemooh, karena Yesus adalah teladan kita. Kita harus bebaskan diri dari pendapat orang, dan kita harus dapatkan harga diri kita sendiri dari Tuhan. Saudara, dalam perjalanan Yesus ke Golgota, tempat dia akan disalib, saudara tahu dia punya perjalanan masuk Yerusalem. Di sana dia bertemu dengan Bait Allah, dan di dalam Bait Allah itu, Bapak Ibu Saudara, waktu dia masuk ke sana di Matius 21 ayat 12 dan 13, Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Saudara, kok Yesus marah juga ya? Mestinya Yesus
Tidak boleh marah kan? Tapi kenapa Yesus marah? Yesus marah tapi bukan pemarah. Kenapa Yesus marah? Yesus marah karena dia melihat rumah Allah tidak dipakai pada posisi atau tempatnya. Saudara, Tuhan bisa marah dengan kita ketika tubuh kita yang adalah bait Allah tidak dipakai untuk berdoa, tapi dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dipakai untuk waktu kita yang Tuhan berikannya hanya habis untuk pekerjaan. Pekerja di kantor, pulang cuci, setrika, masak, bapel, asitu, tidur, bangun pagi lagi, begitu. Kita tidak pernah menyiapkan waktu atau tubuh kita atau bait Allah ini untuk berdoa. Padahal Tuhan sendiri dia bilang, rumahku akan disebut rumah doa. Di tempat ini ada 24 jam ruangan yang disiapkan dengan AC. Supaya kalau Bapak Ibu kepanasan bisa nyalakan. Untuk apa? Berdoa. Ada pertanyaan, Kak, Kotong juga bisa berdoa kok di rumah Kotong. Kenapa harus datang di sini? Karena di sini rumah kita semua. Kalau di rumah itu rumah kita pribadi, tapi di sini rumah kita semua, yaitu Bapa yang memberikan tempat ini untuk kita. Supaya dari sini kita bisa berseru kepada nama Tuhan bersama-sama. Karena itu penting sekali Bapak Ibu, kita menjadikan hidup kita, rumah kita, tubuh kita, tempat berdoa, bukan sarang penyamun. Saudara lihat Yesus pergi, dia mengusir orang-orang, dia membersihkan bait Allah, dia menyungkir balikan meja-meja para penukar uang, dan dia menunjukkan kuasanya atas mereka. Nah, setelah itu dia masuk lagi di dalam bait Allah dan dia mengajar di sana. Waktu dia mengajar di sana, dia menyembuhkan orang yang sakit matanya, buta matanya. Di Matius 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Waktu dia masuk dan menyembuhkan di sana, ada beberapa orang Farisi, ya orang Farisi itu orang-orang yang tahu firman, suka kritik, tahu firman tapi tidak mau percaya dengan firman dan kritik. Mereka langsung menginterogasi Yesus tentang siapa Yesus. Yesus itu orang benar, Yesus itu betul-betul anak Allah atau sangat berhubungan dengan Paskah. Waktu Yesus diinterogasi, dicari tahu keberadaannya, hal ini sama persis dalam Keluaran 12 ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Anak domba itu adalah Kristus. Dia diperhatikan baik-baik karena dia itu tuh interogasi itu tuh dalam perjalanannya pergi berkorban atau mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang akan menebus kita. Jadi dia diinterogasi, dia diperiksa, benar tidak kebenarannya, betul tidak dia ini, siapa dia ini gitu. Jadi dalam perjalanan ke salib itu Yesus bertanya kepada mereka. Apa yang dia tanyakan di Matius 22 ayat 41 itu. Karena mereka bertanya kepada Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu saya ini siapa? Menurut pendapatmu saya Kristus ini siapa? Anak siapa? Nah, kita baca di dalam Matius 22 ayat 43 sampai 44. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi sebenarnya Yesus menanyakan hal ini kepada mereka untuk apa? Mengoreksi perspektif mereka tentang dia. Karena Yesus itu bukan saja anak Daud seperti yang mereka sebut. Yesus bilang, kalau saya anak Daud, kenapa Daud berkata menyebut dia Tuanku? Saudara, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya. Tapi dia juga manusia sepenuhnya. Jadi pada saat-saat kita sedang merenungkan pengorbanan Kristus masuk di dalam penyediaan yang Tuhan sudah berikan, dia waktu itu jadi manusia. Tetapi sebenarnya dia itu Allah.
bukan sekedar manusia. Dia menjadi manusia untuk menyediakan kepada kita suatu hidup yang lebih baik. Hidup yang dia mau supaya kita diberkati di dalam dunia ini. Karena dia menciptakan kita bukan untuk dibinasakan. Dia menciptakan kita bukan untuk kita binasa. Dia menciptakan kita untuk kita hidup dan diberkati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Nah, kenapa? Pada waktu mereka ingin melempar dia, tiba-tiba Yesus appear. Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ayat yang ke-59 berkata di dalam Yohanes 8. Ini menunjukkan keilahiannya. Ini menunjukkan pernyataan dirinya bahwa dia adalah benar-benar Allah. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa Bapak Ibu? Yesus tidak dibatasi oleh keadaannya. Karena itu Yesus berkata bahwa dia itu Allah. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kita ingat pada waktu Musa, dia pergi untuk memeriksa bilur-bilur yang menyala itu, Yesus memperkenalkan dia, aku adalah aku. Jadi Tuhan itu ada. Tuhan tidak bisa disamakan dengan waktu dan ruang. Karena Tuhan yang menciptakan waktu dan ruang. Tuhan itu di luar waktu dan ruang. Tuhan itu besar, hebat, dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan, pengenalan akan Tuhan itu di luar pikiran manusia. Masing-masing kita mengenal Tuhan sesuai dengan keberadaan kita. Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai aku kepada Musa di semak yang terbakar itu. Bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada, akulah aku. Artinya Yesus tidak bisa dibatasi oleh keberadaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa ketidakpastian hidup ini Tuhan telah menebusnya. Bahkan dunia yang gelap hari-hari ini, Tuhan berjanji bahwa pada waktu Musa itu disuruh Tuhan di Mesir untuk membuat Mesir itu gelap 3 hari, tetapi di rumah orang Mesir ada cahaya. Mari kita baca dulu firman-Nya. Firman-Nya sama-sama kita baca di dalam Keluaran 10 ayat 21 dan 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Terus, lalu Musa mengelurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara, Bapak Ibu ingat waktu Yesus mati ada kegelapan 3 jam? Itu menunjukkan yang tadi itu di Keluaran. Dia sudah menebus kegelapan itu. Di dalam rumah-rumah Israel ada terang. Karena itu Matius 4 ayat 16 berkata, mereka yang ada di dalam kegelapan harus bersyukur sebab terang Tuhan datang. Ya, Matius 4 ayat 16 berkata, dan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi Kristus di salibnya itu kegelapan juga dia sudah bayar. Waktu Musa membuat Mesir itu gelap. Saudara, Bapak Ibu, dunia ini sekarang dalam keadaan gelap gulita. Iblis menyerang terang kebenaran dalam kehidupan keluarga kita dan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan anak-anak kita. Dan sebagai orang percaya, orang beriman, kita sudah tahu pasti bahwa kita punya Kristus yang sudah mengalahkan kegelapan. Bahwa di rumah-rumah kita ada terang. Terang itu adalah firman yang kita sanjung, firman yang kita pakai.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita harus mendorong sebagai orang tua, mendorong anak-anak kita untuk mereka mendapat identitas mereka dari kebenaran, bukan dari selebriti atau media sosial. Karena sekarang kita tidak bisa menghalangi anak-anak punya informasi dari media sosial. Sangat cepat sekali, kita terlambat. Mereka sangat pawai di dalam menggunakan media sosial, bahkan anak-anak yang kecil sekalipun. Ya, karena itu kita mesti mengajar mereka untuk percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada mereka nilai-nilai kebenaran. Kita harus mendorong. Jika anak laki-laki, kita mesti memiliki kekuatan untuk mengatakan kepada dia supaya dia punya kemampuan seperti Yesus, kuat. Karena Alkitab berkata anak laki-laki itu seperti tanam-tanaman yang menjadi kuat pada waktu mudanya. Kemampuannya untuk mengusir para penukar uang dari bait suci, seorang diri menunjukkan kekuatannya.